syarat untuk rental cewek atau cowok online, ditulis oleh wartawan Nur Alfa, publish Senin 7 November 2022 dari jalantikus.com gitu ya. Dan kebetulan untuk membahas bukan membahas ya, kita akan meriak sebuah berita ini ya. Dan kebetulan saya ditemani oleh seorang teman namanya Iki ini ya. Apa kabar nih Iki? Kita sapa dulu nih. Apa kabar nih Iki? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana Mas Bro? Alhamdulillah baik. Oke Ki. Ini kita bacain dulu ya Ki ya. Tarif jasa sewa pacar aplikasi. Ini ada sebuah, mungkin boleh dibilang sebuah perusahaan ya. Dia membuka jasa penyewaan pacar gitu ya. Memang tujuannya sih mungkin baik ya, mungkin gitu. Ingin memberikan solusi kepada teman-teman yang jomblo nih. Dalam bermalam mingguan ini ada pacar yang bisa disewa gitu ya. Nah, ini kita bacain dulu kisaran tarifnya ya. Tarifnya itu paling rendah untuk jasa sewa itu 75.000. Di middle-nya itu ada ratusan ribu hingga jutaan rupiah ya. Bahkan di Twitter ada yang menawarkan jasa sewa pacar dengan harga mulai dari 223.000 untuk 3 jam. Ada berbagai macam variasi tawaran ya. Ini yang pertama, sewa pacar online maupun offline ya. Kita bacain dulu ya Ki ya. Ya silakan. Kita bacain dulu. Ini untuk pacar online nih. Chatting 1 hari 24.000, chatting 3 hari 80.000, chatting 7 hari 150.000, chatting 1 bulan 600, selfie 40.000 ya. Terus untuk offline-nya ini ada juga bertemu 300, tambahan durasi 70 jam, 70.000 per jam. Terus cosplay 100.000, ada juga benefit cuddling and kissing. Ada ciuman juga nih 350.000 nih, 1 jam, 2 jamnya 550, terus 4 jam. Nah ini kebetulan nih saya ditemani Iki ini. Kita tanya dulu nih Ki ini, Iki udah punya pacar belum Ki? Belum Ya. Nah cocok sekali nih. lonely. Masih lonely ya. Nah cocok nih untuk membahas tema ini ya, jasa penyewaan pacar. Nah kalau Iki melihat kayak gini, ini gimana Ki perasaan Iki nih? Kalau menurut saya sih itu sebuah apa ya namanya, perusahaan yang menarik sih. Ini kan perusahaan dari mana sih ini Mas? Ini juga saya kurang tahu ya, ini ada orang yang Daerah Jogja apa gimana? Saya belum baca sepenuhnya nih. Ini sebenarnya terinspirasi dari Jepang juga ya. Awalnya awalnya dari Jepang, terus kemudian datang ke Indonesia nih. Gitu. Gitu. Ini udah memang cukup kontroversi nih, ada pro kontra gitu ya. Memang kebanyakan yang kontra, cuman kita akan membahas ya. Jadi kita akan meriak lah ibaratnya gitu. Kita memang berdua bukan ahli, cuman kita bahas aja deh sebagai, terutama Iki nih sebagai anak muda nih. Ini melihat ini gimana nih? Ya cukup menarik juga kan. Apalagi di situnya tadi dari segi harga juga cukup terjangkau sih. Tapi kalau misalkan tadi ada yang apa namanya, tambahan apa namanya Mas? Cuddling kissing, ciuman. Cuddling kissing ciuman itu harganya menurut saya terlalu mahal sih. 1 jam 350. Daripada sewa pacar 1 jam 350, lebih baik beli beras tapi 1 karung. Benar enggak? Iya, betul. Ini mungkin fasilitas kayak gini cocoknya untuk kalangan menengah ke atas gitu Mas. Kalau mungkin untuk kalangan menengah ke bawah pikir 2 kali gitu, mending beli beras gitu. Nah, cuman ini dari mereka sendiri sih ada syarat ya, ada syarat-syarat katanya nih, kita bacain dulu ya. Ini di halaman berikutnya, di slide berikutnya, ini ada beberapa syarat dan aturan dalam jasa sewa pacar online. Pertama itu wajib DP ya. DP, terus yang kedua tidak memiliki pasangan alias jomblo, ini yang dilarang keras untuk mengarah ke hal-hal yang seksual atau having sex. Terus para penyewa dilarang menayangkan, jadi nggak boleh menanyakan informasi pribadi. Informasi pribadi menanyakan. Terus para penyewa harus mengeluarkan uang ketika sedang menonton, makan, berpergian, dan sebagainya. Tidak boleh ada kontak fisik. Berarti ini selain harga, ya tidak boleh ada kontak fisik kecuali pegangan tangan, merangkul, meluk, foto bareng dan lain-lain. Tidak terbawa perasaan, baper, boys.
berarti setelah ini harus nol lagi ya perasaan gitu, jadi nggak boleh di follow up lebih lanjut nih. Ini dari syarat ini kira-kira gimana nih Ki melihatnya nih? Kalau menurut saya sih fine aja sih, selama satu sama lain nggak ada perasaan ya. Ya kalau misalkan sewa menyewa pacar gitu kan hanya untuk kebutuhan biologis, bukan kebutuhan biologis ya, apa namanya, ya kesenangan sesaat lah, ketika kita ingin jalan-jalan, ingin ke tempat rame gitu, kita sendirian lonely ya, kita bisa menyewa pacar gitu untuk menemani keseharian kita gitu. Tapi dari segi harga juga menurut saya kemahalan nih mas. Kemahalan ya? Iya, dari kalangan menengah ke bawah mungkin pikir 2 kali untuk menyewa pacar gitu. Dari kalangan menengah ke atas mungkin fine aja gitu untuk menyewa pacar. Apalagi kan kalau misalkan ingin jalan-jalan, ingin menonton bioskop gitu sendirian, ya nyewa pacar aja gitu. Paling kan ini kan inspirasinya kan dari orang-orang yang kesepian ya Ki ya. Ini kita tanyain dulu nih, Iki sendiri pernah nggak dalam satu pergaulan gitu ya, teman-teman ada acara nih, ada acara, misalkan semua orang udah punya pacar nih, teman-teman 1, 2, 3 semuanya udah punya pasangan, terus Iki diundang, terus Iki nggak punya teman gitu ya. Nah Iki ada strategi nggak, misalkan apa, bawa teman cewek dipura-purain jadi pacar atau gimana nih mungkin gitu ya, atau gimana nih, atau punya strategi apa? Mungkin dari saya sendiri, ini strategi saya sendiri, mungkin saya akan mengeluarkan 1000 alasan untuk menolak gitu. Ya ngapain kita kumpul bareng-bareng tapi saya masih sendirian gitu, maksudnya saya sendirian gitu. Oh gitu. Saya berasa kayak kambing conge kalau misalkan yang lain bawa pasangan, yang lain bawa pacar gitu, tapi saya sendirian. Ya mending saya tidur di rumah gitu, apalagi mengeluarkan biaya gitu, mengeluarkan segala macem gitu. Mending saya tidur di rumah dan ngegame atau segala macem lah. Oke, itu mungkin dari Iki ya. Dari Iki. Sekarang pertanyaannya dibalik nih. Iki punya teman cewek ya. Cewek-cewek kan biasanya kumpul nih. Si cewek-cewek itu semuanya pada punya pacar. Ada satu orang cewek yang nggak punya pacar, misalkan sebutnya si Cindy misalkan ya. Nah si Cindy ini dia pengen datang tapi belum punya pacar nih, jomblo gitu ya. Kalau dia datang sendirian dia pasti malu kan. Terus dia punya strategi kayak gini, mendingan gue bawa si Iki deh Ki ya, bawa si Iki dipura-purain jadi pacar misalkan. Terus dia nelpon Iki nih, Ki mau gak nemenin gue ke sono misalkan, nanti gue traktir deh, gue ini tapi lu pura-pura jadi pacar gue ya. Nah Iki mau gak gitu? Ya mau aja sih, selama dompet saya tebel gitu, perut saya kenyang. mau aja sih, tapi bukan bermaksud saya manfaatin dia ya, tapi itu kan kepuasan diri dia itu untuk menunjukkan ke orang lain bahwasanya dia punya pacar gitu. Bukan bermaksud saya morotin dia gitu, tapi kan itu keinginan dia sendiri gitu. Tapi saya fine aja sih selama diajakin kayak gitu, dan juga dikasih apa sih namanya, uang jajan lah minimal gitu. Iya, karena ngapain saya datang sama dia ibaratnya tanpa status gitu. Selainnya ya, sedangkan yang lain kan bawa pasangan, bawa pacar gitu. Berarti mau ya gitu ya dia? Ya fine aja, mau aja. Iya. Nah kalau misalkan ya kita di luar konteks aplikasi tadi ya, sekarang ngobrol berandai-andai dulu deh, what if dulu gitu. Kalau misalkan nih ketika jalan, oke lah Ki, kita pura-pura pacaran, terus beres nih acara ya, tiba-tiba ada yang tahu nih ya, tiba-tiba ada yang tahu, wah ternyata si Cindy nih ternyata cuman acting doang nih sama si Iki gitu ya. Wah si Iki nih, wah diledekin lah Iki nih. Nah terus gimana tuh Ki? Diledekin saya. Wah si Iki nih mau aja, cowok murahan lu. Oh cowok murahan ya. Gimana tuh? Ya saya cuek-cuek aja, selama saya dapat cuan mah ya cuek-cuek aja sih mas. Gitu. Iya, selama saya dapat cuan, perut saya kenyang gitu. Itu kan konteksnya bukan bermaksud morotin dia ya, bukan bermaksud nyari apa sih, nyari kesempatan untuk dapat apa ya,
ya sesuatu dari dia gitu. Saya mah fine aja sih menurut saya. Mantap. Ya mungkin ini kan aplikasi ini ya ide ini ya yang ada di berita ini mungkin muncul dari hal-hal kayak tadi gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu. Karena banyak juga loh karena banyak juga hal yang misalkan cewek itu perlu karena banyak juga ya, saya juga punya teman misalkan cewek kadang-kadang minta diantar kayak ke sini, minta diantar, minta ditemenin misalkan, mungkin karena dia gak punya pacar pengen ditemenin gitu kan. Nah itu terjadi gitu hal-hal kayak gitu. Nah kalau Iki sendiri nih masa-masa nggak punya pacar gitu ya, sekarang kan lagi nggak punya pacar nih, pernah kali kan ngerasa kesepian gitu ya, terus pernah gak pengen jalan tapi ngajak jalan temen cewek gitu, tapi memang sih posisinya bukan pacar ya, dan bukan bermaksud PDKT juga, pernah gak? Kalau kayak gitu sih pernah, tapi biasanya kalau misalkan ngajak personal gitu, ngajak sendirian gitu, nggak pernah sih, paling bareng-bareng sama yang lain gitu. Misalkan cewek satu tapi saya ngajakin yang lain juga, cowok cewek yang lain juga gitu, jadi mainnya barengan gitu. Kalau misalkan ngajak sendirian belum pernah saya. Saya juga sering dapat penolakan sih kalau misalnya penolakan sih cina bentar diberi jajan naik Gitu ya. Aduh. Ya kendalanya di situ ya, kendala ketika ngajak cewek itu kita harus persiapan ya, baik dari segi bensin, dari segi uang, supaya ketika kita ngajak cewek kan cewek nggak kelaparan gitu. Cewek juga nggak ngerasa ini kan, cewek juga nggak ngerasa apa namanya, nggak ngerasa bete lah, nggak ngerasa ini ketika ngajak jalan-jalan gitu. Harus ada uang jajan harus. Nah sekarang kita kembali lagi ke berita tadi ya, itu kan jasa penyewaan pacar nih. Tadi kan saya nanya gimana kalau ketahuan Ki ya, nah, Iki sama Cindy misalnya tadi kayak tadi ya. Terus kalau misalkan nih orang dia nyewa jasa pacar ini, oke kan tadi kan ada sesi selfie gitu ya, jalan bareng dipoto, terus ketahuan, anggaplah Iki nih yang nyewa nih ya, terus ketahuan wah ternyata si Iki nih nyewa jasa penyewaan pacar nih. Nah itu kira-kira berimbas gak Ki, maksudnya kita lihat mungkin dari Iki sendiri atau dari si aplikasi ini gitu ya. Berimbas gimana maksudnya? Maksudnya ada efeknya gak, maksudnya ke Iki kan pasti diledekin ya. Oh iya, Diledekin, wah si Iki ternyata ceweknya cantik, hasil disewa nih gitu kan, otomatis kan gitu ya ke pribadi. Nah ke si ini ya, si apa namanya jasa penyewaan ya, pasti kan wah gimana nih ketahuan gitu kan. Nah itu gimana tuh Iki memandang itu tuh? Kalau dari segi itu sih ya kita harus bisa punya strategi sih mas. Ketika kita ngajak cewek gitu, ceweknya berasa wah kok si ibu gak gelis amat ya, hasil nyewa bukan hasil open BO gitu. Iya ya, mungkin kita ngajaknya bukan ke tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang ya boleh sih ke tempat-tempat ramai juga, ke tempat-tempat umum pada umumnya gitu, kerumunan pada umumnya, tapi asalkan nggak ada teman kita, nanti nggak maksudnya nggak ada teman kita yang tahu gitu bahwasanya kita lagi bawa cewek. Nah kalau menyiasati foto gimana tuh? Biasanya kan kalau di foto kan diupload tuh. Nah diupload, kalau diupload kan otomatis dilihat ya sama teman, terus ketahuan, bisa disiasati gak itu? Saya kurang tahu sih, belum pernah kan. Ya, lebih baik jujur aja sih, ini mau open BO gitu. Sewa pacar bukan open BO, beda konteks ya. Iya tapi kan orang-orang pada mempertanyakan pastinya. Siapa tuh cantik amat kan. Gitu. Iya. Betul. Ya lebih baik kita jujur aja sih gitu ya. Nah kalau di pergaulan kan pasti Iki juga pernah selfie kan sama cewek ya, sama temen cewek gitu. Pasti kan ya pastilah di antara kita juga pasti pernah lah, siapapun kita gitu ya, pernah selfie sama cewek cantik. Nah itu suka ditanya-tanya nggak Ki? Nah Ki sama
siapa tuh Ki? Kalau misalkan selfie berdua sih jarang sih mas, biasanya selfie rame-rame saya. Terus kalau misalkan selfie berdua saya nggak berani ngajak foto bareng sama dia gitu. Kalau si ceweknya ngajak selfie gimana tuh, ngajak foto berdua? Ya nggak apa-apa, paling saya nggak uploadin, saya nggak berani upload gitu. Gak berani upload. Kalau si cewek yang upload ya silahkan gitu. Paling ditanya itu hewan peliharaan di mana. Bener ya. Jadi memang sih ada cewek yang senang foto gitu ya, ada juga cewek yang misalkan foto bareng yuk, apa sih foto-foto, misalkan ada juga cewek yang nggak Narsis lah sebutnya. ada yang narsis, ada juga yang nggak mau gitu. Nah emang macam-macam sih si cewek juga gitu, cuman kan kita kerok sih ya hari lelaki mah gitu. Iya, apalagi kan walaupun kita tidak punya status gitu kan, walaupun konteksnya temenan gitu ya, ya agak sedikit gimana gitu ya perasaan ya. Kalau misalkan kita berani ngupload ya kita harus berani menjelaskan gitu bahwa itu siapa gitu segala macamnya. Ya, oke. Mantap nih, mantap. Kita kembali lagi ke jasa sewa pacar nih. Ini juga saya belum lihat perkembangannya ya, maksudnya belum ngeriset lebih jauh ya. Di Jepang itu sampai sejauh mana sih, itu masih ada apa belum gitu ya? Saya juga kurang begitu tahu. Kalau nggak salah masih ada sih mas. Masih ada ya? Iya. Soalnya kan saya lihat berita tuh rata-rata orang Jepang tuh pemalu mas katanya. Jadi antara PDKT-an tuh malu gitu. Makanya kalau misalkan punya pacar tuh paling satu apa nih mas, satu lingkungan misalnya teman kantor segala macam, itu kan pasti malu-malu sih kalau misalnya nggak berani kenal sama orang baru sih kalau Jepang. Masing-masing individualis katanya kalau nggak salah kayak gitu, individualis. Betul. Cuman kan tipikal orang Indonesia nih, ini sebenarnya berjalan lancar apa enggak gitu ya? Soalnya kan dulu sebelum ini juga dulu Indonesia punya biro jodoh gitu ya. Iya. Kayak dulu kan biro jodoh. Cuman kan orang yang masuk ke biro jodoh ini kadang-kadang dicengin juga, dikata-katain misalkan. Wah, dong itu laku baik misalkan. Iya. Masuk biro jodoh kayak nggak laku aja loh gitu. Nah, cuman kan penyewaan jasa pacar ini sebenarnya lebih radikal sih daripada biro jodoh gitu ya. Kalau biro jodoh kan ada proses perkenalan, terus di ujungnya itu nanti ada perjodohan gitu ya. Kalau ini kan sebatas bertemu aja gitu ya. Iya. Nah, yang dikhawatirin itu segi keamanannya ya. Ntar mobil lewat mana nih? Oh. Nah, segi keamanannya nih, ketika si cewek ini disewain gitu kan, buat kita ajak malam mingguan, ternyata si cowoknya brengsek misalkan atau pemerkosa, nah itu kan bahaya juga tuh ya. Iya. Bahaya tuh. Iki ngelihatnya gimana tuh Ki? Oh, dari segi sewa pacar tadi ya? Sewa pacar tadi. Ya mungkin harus ada tanda tangan di atas materai sih. Iya benar mas. Karena kan kita takutnya konsekuensinya besar gitu. Betul. Terhadap kejadian tersebut gitu. Ya kalau misalkan pengen kayak gituan ya mending langsung open BO aja gitu. Iya. Kan di sini ada jelas tuh, ada konteksnya tuh, ada peraturan-peraturannya harus kita taati gitu, harus kita ini. Kalau misalkan itu dilanggar ya tadi itu kalau yang pertama itu harus ada di awalnya, harus ada peraturan tertulis gitu, harus ada apa tantangan di atas materai gitu. Di atas materai ya, betul. Jadi ketika ada pelecehan seksual ya harus ditindak lanjut gitu, harus diproses gitu. Betul. Ya memang menjaga klien dari perusahaan tersebut kan, supaya tidak trauma lah terhadap hal tersebut. Ya, memang ini jasa penyewaan pacar ini pro kontra sih ya. Memang lebih banyak yang kontranya sih. Iya. Yang kontranya. Jadi kan dianggap terlalu melecehkan perempuan gitu ya. Perempuan. Banyak gitu, apalagi dari situs-situs Islam gitu ya yang mengkritik tentang ini gitu ya. Nah, cuman kan ini kembali lagi ya. Ini kan permasalahan utamanya itu kan dari mengatasi kejombloan sebenarnya ya. Iya. Mengatasi kesepian. Timbullah ini jasa penyewaan pacar gitu. Nah, kalau misalkan kita tarik lagi jauh sebelum ada ini gitu ya. Gimana tuh Ki menurut Iki?
cara mengatasi supaya rakyat Indonesia ini nggak pada jomblo, supaya nggak pada jomblo gitu, supaya pada punya pacar. oh Ini udah lebih luas lagi nih. supaya nggak pada jomblo. Masalahnya Mas Teguh saya nanya ke saya kayak gitu, masalahnya saya juga masih jomblo nih. Saya nggak punya jawaban nih. Misalkan nih, Ya kan namanya, ya kalau menurut saya sih dari segi agama gitu ya, yang namanya jodoh, kematian, rezeki, takdir itu sudah diatur, Mas. Jadi kita tidak usah khawatir dengan hal tersebut gitu. Iya, ini bukan bermaksud so alim atau segala macam ya. Ya emang faktanya kayak gitu Mas. Bukan maksud so alim atau gimana gitu kan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut gitu. Yang namanya jodoh mah pasti bertemu, ya tinggal kita usahanya aja gitu. Nah, kalau misalkan di sekolahan atau di kampus misalkan ya, pasti kan mata kita itu ngelihat, misalkan di satu kelas itu ada yang cantik gitu ya. Ada yang cantik, otomatis kan tertarik tuh. Pernah gak ya misalkan dalam satu kelas, dalam satu komunitas gitu ya, ada yang cantik gitu. Nah biasanya Iki tuh langsung mendekati atau ini mah janganlah, buat temen aja gitu, atau ada usaha mendekati untuk dijadiin pacar atau gimana tuh? Saya nih orang yang tipikalnya pendiam, Mas. Pendiam dan juga pemalu. Ketika kita melihat orang baru gitu, apalagi ceweknya cantik, berkecukupan dari segi ekonomi gitu, lifestyle-nya keren gitu, saya merasa minder. Lebih baik saya mengagumi saja dari kejauhan gitu, daripada harus berkenalan, harus ini gitu. Saya malu, pendiam orangnya, makanya dari dari segi berkenalan sama cewek tuh saya aneh gitu. Paling kalau misalkan berkenalan paling di suatu lingkungan aja gitu. Kalau misalkan berkenalan di halayak keramaian gitu, saya nggak berani. Kalau disukai sama perempuan pernah nggak? Nggak tahu sih kayaknya pernah, tapi sayanya nggak ngeh gitu. Waktu di kampus juga pernah kayak gini, temen saya cerita kayak gini. Kan saya waktu di kampus ada bewoknya tuh, tipis-tipis gitu. Sekarang lumayan tebal gitu, lumayan tebal. Ada satu cewek ngomong gini, ada pria Arab, ada pria Arab. Nunjuknya ke gua, itu nunjuknya ke saya gitu. Terus teman-teman saya ketawa. Terus dalam hati saya, apaan sih gitu. Mungkin itu rasa ketertarikan cewek itu ke gua kali ya. Rasa apa sih namanya? Rasa ketertarikan dan juga suka kali ke gue, bukan suka kepedean sih. Soalnya banyak yang bilang juga lu sebenarnya orang pemalu.